Yuk, dari Kom Java, izin bertanya Mas Terjun, mohon dijawab. Oke, saya jawab. Saya punya utang di koperasi dengan jaminan ATM, buku tabungan, ijazah, buku nikah, dan saya sedang dalam kondisi tidak bisa bayar. Apakah ada sanksi hukumnya jika tidak bisa bayar? Yang jadi masalah tidak ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya uang prestasi, itu masalahnya. Uang prestasi itu apa? Gak bisa bayar, gagal bayar, telat bayar, itu prinsipnya. Itu sanksi hukumnya. Terus bisa dipidana? Nggak bisa. Bisanya ngajukan gugatan perdata. Tapi ada satu yang saya cermati. Yang pertama, jaminan ATM dan buku tabungan. Nah, ini masalahnya. Jaminan ATM, teman-teman sekalian, berarti kreditur ini orang yang ngutangin kan ngambil uang di ATM. Saya anggap, kenapa kok ATM? Bisa jadi Anda gajian, sehingga angsurannya diambil langsung dari gaji. Contoh nih, saya misalkan kerja di PT Javacom gitu ya, Java Komputer misalkan. Nah, saya dapat gajian 5 juta. Nah, ATM saya tak jaminkan ke orang, kan gitu kejadiannya. Dan buku tabungan saya tak jaminkan ke orang. Kenapa kok buku tabungan? Karena biar saya tidak bisa membuat ATM baru, karena ATM baru kebanyakan minta buku tabungan. Itu masalahnya. Solusinya yang pertama, gajian saya kan masuk ke ATM, ATM-nya diambil di sana sehingga dia memotong angsuran. Caranya, saya kasih beberapa opsi. Opsi yang pertama, Anda bilang, mereka ngambilnya pakai ATM, duitnya. Anda lapor kehilangan ATM, sehingga diterbitkanlah ATM baru. Tetapi mendasari itu kan bisa. Ketakutan saya dalam tanda kutip, itu kreditur marah sehingga melaporkan Anda bahwa ATM sebenarnya dijaminkan, padahal ATM-nya itu tidak hilang tetapi dijaminkan. Takut saya di situ ada laporan pemalsuan. Solusi yang lain, Anda datang ke HRD, Anda ganti nomor rekening baru, nomor buku tabungannya baru. Pak, tolong buku tabungan saya baru, ATM saya baru, tolong gaji saya ditransfer ke rekening yang baru ini nih. Kenapa? Karena rekening saya yang lama kesangkut dengan pinjol sehingga diblokir. Seperti itu. Atau kalau enggak, ajukan pemblokiran terhadap rekening lama karena tersangkut dengan pinjol dan sebagainya. Sehingga Anda perlu bikin ATM baru, buku baru dengan bank yang sama. Caranya begitu. Sehingga duitnya enggak masuk ke rekening yang ini nih. Ini misalnya dijaminkan di rentenir ya. Ini, nah Anda bikin yang ini. Nah, sehingga duitnya masuk ke sini, tidak masuk ke sini lagi. Caranya gitu. Nah, ini kan sudah tidak ada. Lalu bagaimana dengan ijazah dan buku nikah? Kalau ijazah, Anda tinggal minta surat keterangan lulus, atau bilang surat keterangannya ijazahnya ketelisut gitu ke SD. Minta surat keterangan lulus SKL, itu ada salinannya di sekolah. Kemudian kalau buku nikah, minta kutipan akta nikah di KUA, sama saja. Asalkan tidak nikah baru, tidak bikin buku baru, nah, itu baru masalah. Itu solusinya. Lalu bagaimana kalau koperasi kemudian melaporkan, Pak? Laporannya apa? Kalau laporan penipuan tidak bayar, nggak bisa. Yang bisa melaporkan kasusnya itu karena Anda bilang ATM-nya tidak hilang, tapi dijaminkan Anda lapor hilang, nah itu masalah. Kenanya di 266. Nah itu roto abot. Makanya saya kasih opsi yang kedua, rekening Anda kebentur dengan pinjol, sampaikan ke RD-nya bahwa rekening saya kebentur dengan pinjol, di auto debit oleh pinjol, sampaikan seperti itu, di auto debit asuransi kredit. Jadi saya perlu ganti nomor rekening. Nomor rekening ini yang lama saya kasih ada di sana, ini nomor rekening baru. Dari Kom Java, gitu ya. Semoga bermanfaat.